supaya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan nyanyian lagu baru 015. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tambahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup rukun dan damai.
tidak berkesudahan dan kesetiaan kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami oleh dosa ini. Ya Allah, tataplah umat yang menebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian jemaat, Kau Perkasa Perlindungan. Setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah kita anugerah sebagai kita ampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan ampunan dosa kepada orang-orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan dalam tangan-Mu. Kami rindu lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi semua orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah dapat Bapak Ibu? Jika kita sudah mendapatkannya, kita baca bergantian. Nanti saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Demikian kita baca ayat 1 sampai ayat yang 15 secara responsoria. Saya baca dari ayat yang pertama. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut beserta dengan engkau. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kalianku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Agustus 2020. Besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Harusnya semua orang bersuka cita. Kita harusnya nanti malam bisa mempersiapkan perayaan besok. Karena kalau kita mengenang kembali ke masa lalu, kalau kita dengar dari cerita-cerita para pendahulu kita, orang-orang yang sudah termasuk tua, mereka banyak bercerita gini, betapa menyakitkannya ketika di masa penjajahan. Kenapa disebut sakit? Karena mereka menanam tanaman, tapi mereka tidak bisa mengambil hasilnya. Kenapa? Karena mereka hidup dalam penjajahan. Mereka hanya bekerja dan bekerja, tetapi tidak bisa menikmati hasil daripada apa yang mereka lakukan. Lalu seperti undang-undang berkata, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kemerdekaan bisa diraih dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa dibilang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Karena memang kemerdekaan itu adalah benar-benar pemberian Tuhan. Secara logika, tidak mungkin bisa Bang Runcing melawan Riau. Tidak mungkin Bang Runcing bisa melawan pesawat terbang. Tidak mungkin Bang Runcing bisa melawan torpedonya bangsa asing. Indonesia dijajah 353,5 tahun. 3,5 abad, 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tadi, maka ada orang-orang yang Tuhan buat hatinya agar penjajah mundur dari tanah Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus dan tanggal 19 Agustus, Nagasaki dan Hiroshima dibom. Dan pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah. Dan tanggal 17 Agustus, Indonesia merdeka. Semua perjalanannya begitu panjang, Bapak Ibu. Perjalanan yang panjang, namun tidak dihargai oleh orang-orang masa kini. Banyak orang yang sedang memprovokasi, banyak orang yang ingin memporak-porandakan negara yang sudah aman ini. Banyak orang yang tidak mengerti akan perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan dicapai adalah hasil dari kesatuan, hasil dari kebersamaan, hasil dari hati yang mau berjuang. Dan mengena sekali dengan tema kita pada hari ini, bahwa kita merdeka karena adanya hidup rukun, adanya hidup damai antara suku lain dengan suku yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain, adanya kerukunan umat beragama, adanya kerukunan antara sesama, antara suku yang berbeda, maka kemerdekaan bisa diraih. Kalau tidak ada kerukunan, kalau tidak ada kedamaian, kalau tidak ada rahmat Tuhan, Indonesia tidak bisa merdeka. Kalau seseorang hanya bisa mementingkan diri sendiri, Indonesia tidak bisa merdeka. Begitu pentingnya kerukunan dalam hidup manusia. Begitu pentingnya kedamaian dalam hidup berbangsa. Begitu pentingnya kerukunan dalam hidup berjemaah. Begitu pentingnya kedamaian dalam hidup berjemaah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih Tuhan Kristus, lewat pribadi Yusuf kita mau belajar bagaimana
kerukunan dan kedamaian. Hari ini dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 kita dengar tadi. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di sekitarnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dirinya. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Siapa yang nggak pernah tahu? Siapa yang nggak pernah dengar cerita tentang Yusuf? Yusuf itu pada usia 17 tahun dia sudah terpisah dari ayahnya, dia sudah terpisah dari adiknya, dia sudah terpisah dari saudara-saudaranya. Kenapa? Kenapa dia terpisah? Ada salah apa Yusuf? Yusuf tidak punya salah apa. Yusuf tidak punya kesalahan apa. Yusuf tidak jahat. Namun saudara-saudaranya sangat membenci dia. Ketika Tuhan menaruh mimpi dalam dirinya dan dia berterus terang dan jujur berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku bermimpi begini dan begitu." Tapi apa respon orang? Respon dari saudara-saudaranya? Mereka berpikir, "Wah, emang kamu jadi pemimpin atas kami? Kamu jadi pengatur kami?" Dan pada saat itu saudara-saudaranya menjadi benci dan semakin benci kepada Yusuf. Hingga suatu ketika Yakub yang gini, "Sub, ini antar di makanan ke tempat kakak-kakakmu mengembalakan kambing domba." Ketika Yusuf mengantarkan makanan, harusnya yang keluar dari kata-kata saudaranya adalah ucapan terima kasih. Harusnya yang keluar dari kata-kata saudaranya adalah ucapan syukur. Tapi apa yang didapatkan oleh Yusuf? Di situ dia nyampe, langsung dia diikat dan dia dimasukkan ke dalam sumur yang ada di pengembalaan. Dia dijual. Setelah dia dijual, dia dijadikan pembantu di Mesir, di rumah Potifar. Kalau Bapak Ibu kembali coba memposisikan diri menjadi Yusuf, kira-kira hatinya seperti apa? Mungkin kalau kita yang mengalaminya, kita akan menaruh kebencian yang luar biasa pada saudara-saudara kita. Kita akan menaruh sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan dalam pribadi kita sendiri. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Meskipun dia dijual, meskipun dia dimasukkan ke dalam sumur, meskipun ketika dia bekerja rajin, ia difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara. Namun Yusuf tidak melakukan akar pahit, tidak melakukan kebencian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak menaruh dendam kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tetap bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Dia bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam dirinya. Ketika dia difitnah di penjara, dia melakukan yang terbaik, sehingga kepala penjara memberikan posisi yang begitu baik. Dia pengatur di sana, pengatur orang-orang tahanan pada saat itu. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Dan Yusuf mengalami itu sekitar kurang lebih 15 tahun. Kenapa saya bilang 15 tahun? Karena ketika yang menghadap Firaun itu umurnya sudah 32 tahun. 15 tahun Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. 15 tahun Yusuf mengalami suatu pengalaman yang menyakitkan, yang harusnya hanya 1 jam orang berkata kasar kepada istrinya, hanya 1 jam seorang tua berkata kasar kepada anaknya, hanya 1 jam seorang istri berkata kasar kepada suaminya. Biasanya seseorang sangat sulit memaafkan. Tetapi Yusuf mengalami penderitaan itu 15 tahun. Kalau ibarat kayu, dia sudah jadi kayu yang mahal,
sudah membantu karena begitu lamanya. Namun apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu lihat tadi dalam cerita ini, ketika dia tahu bahwa saudara-saudaranya datang kepadanya, apa yang dia kerjakan? Adakah dia membalas dendam? Tidak. Adakah dia menaruh kebencian? Tidak. Dia justru berpikir positif. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, akulah Yosua, akulah yang telah kalian buang itu sumur, akulah yang telah kalian jual itu. Tapi itu bukan salah kalian, itu cara Allah untuk mengantar aku terlebih dahulu di tempat ini, supaya kalian terpelihara, supaya kalian hidup bahagia. Ternyata selama 15 tahun Yusuf tidak ada menaruh dendam. Hal itu terlihat dari kata-kata yang dia buat kepada saudara-saudaranya. Hal itu terlihat dari tindakan yang dia kerjakan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak ada dendam di sana. Justru dia merangkul saudara-saudaranya. Rasa rindu yang begitu lama yang dia mau ingin rasakan, dia memeluk semua saudara-saudaranya dan dia bilang, panggil bapak kemari. Karena kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. 2 tahun saja kalau kelaparan, keadaan sudah porak-poranda. Apalagi nanti kalau 5 tahun nanti habislah semua keturunan kita. Yusuf tidak menaruh dendam. Itu juga yang dikatakan oleh Mazmur, yaitu Mazmur 133. Di situ dikatakan, oh alangkah indahnya dan baiknya bila kita hidup rukun bersama. Kalau dibaca lagi lanjut ayatnya, seperti minyak yang baik di atas kepala mengalir ke janggut aku, seperti embun yang dari gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung lain, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Daud ingin mengatakan juga dalam Mazmur 133, ketika seseorang bisa hidup rukun, maka mereka akan memperoleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jarang sekali orang yang suka bertengkar, keluarga yang suka bertengkar, bangsa yang suka bertengkar, ada berkat Tuhan di sana. Keluarga yang suka bertengkar, yang ada hanya sakit hati, keterpurukan, kebencian. Tapi orang yang hidup rukun, ibarat dikatakan, ketika kita hidup rukun, apapun yang dimakan, semuanya akan menjadi nikmat. Apapun yang disiapkan, semuanya akan enak. Tetapi ketika keluarga tidak bisa hidup rukun, apapun yang disiapkan, semuanya tidak enak. Meskipun istrinya sudah bakar ikan, saya pernah ke tempat saudara saya tidak sebutkan namanya. Saya dijamu sama ikan bakar. Lihat ikan bakar, air liur saya sudah mulai keluar. Karena saya rasa itu sedap sekali. Lalu saya memanggil saudara saya ini, karena dia tahu yang ngerjain istrinya, dia tinggalkan ikan bakar. Dia rasa ikan bakar jadi tidak sedap. Kenapa? Karena tidak ada keharmonisan di tengah-tengah keluarga mereka. Ada pertentangan di sana. Jadi semua yang dikerjakan, semuanya jadi tidak baik. Semua yang diberikan, semuanya tidak baik. Kenapa? Karena ada pertengkaran. Makanya apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 133, alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila kita bisa hidup rukun bersama. Dia seperti minyak di atas kepala mengalir ke janggut, seperti embun yang ada di atas gunung Hermon mengalir. Jadi orang yang hidup rukun bukan hanya diberkati, tapi orang yang hidup rukun akan bisa memberkati. Karena kata mengalir itu artinya melimpah. Minyak yang di kepala itu bisa meluncur ke janggut. Itu artinya minyak itu terlalu banyak di kepalanya. Embun yang ada di atas gunung Hermon itu bisa mengalir ke gunung lain. Itu artinya mengatakan bahwa orang yang bisa hidup rukun akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ingin merasakan hidup yang berkelimpahan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, laksanakan. Jadilah hidup rukun di tengah-tengah keluargamu, hidup berdamai di tengah-tengah lingkungan. Oleh sebab itu, meskipun kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kita lihat membuat kita emosi, meskipun kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita down, serahkan mereka dalam tangan
Kenapa? Terkadang dengan melihat sikap kita orang bisa berubah. Amin. Kemarin ketika kami kusri di Hidros, saya mengutip dari cerita dari seorang perwira berpangkat mayor Jawa Segaja di bulan ini. Ada cerita hidup bertetangga seorang peternak sapi dengan seorang pemburu. Lalu di tengah lingkungan mereka sering sekali si peternak sapi tidak bisa tidur dan menaruh rasa dongkol yang dalam, menaruh rasa dongkol yang besar kepada seorang pemburu. Kenapa? Karena seorang pemburu ini punya anjing. Anjingnya selalu mengejar sapi-sapi yang dia pelihara, sehingga terkadang sapi itu meronta lari kemana dan susah dimasukkan ke dalam kandangnya. Dalam hati seorang peternak, kok kayak gini pemburu ini? Kok dibiarkannya anjingnya ngejar-ngejar sapi saya? Kok begini pemburu ini? Kok nggak dilihat anjing? Dia mau marah tetangga samping rumah, dia mau pukul anjingnya, itu mata pencarian dia untuk berburu. Dia bingung. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, dia minta hikmat Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan? Lalu terngiang dalam pikirannya, sapi saya kan banyak. Alangkah baiknya kalau saya kasih satu ekor sama si pemburu, supaya dia juga bisa merasakan bagaimana rasanya punya sapi, supaya dia tahu juga bagaimana rasanya memelihara sapi, supaya dia mau mengendalikan anjingnya ketika sapinya terluka, ketika sapinya jatuh, ketika sapinya memijak ladang orang, biar dia sadar. Dia kasihlah sapi ini sama orang, sama si pemburu ini, sapi saya ambil, sapi saya sudah banyak, nanti pelihara. Lalu si pemburu memberikan sapi itu kepada anaknya, dan anaknya sangat mencintai sapi itu. Dia sangat menyukai sapi itu. Anaknya selalu bawa sapi itu kemana dia pergi bermain, karena waktu itu lahan masih luas. Dia pergi bermain dengan sapi itu, dan dia sangat sayang dengan sapi itu. Hingga suatu ketika anjing itu mengejar sapi tetangganya. Tahu apa yang dikerjakannya oleh pemburu itu? Dia memanggil anjingnya, dan akhirnya anjingnya dimasukkan ke kurungan supaya tidak mengejar sapi-sapi saudaranya tadi. Dia masukkan anjing itu ke kurungan, dan akhirnya nyaman si peternak sapi. Kenapa? Karena anjing sudah tidak kejar-kejar lagi dan dapat bonus. Si peternak sapi dapat bonus. Bonusnya apa? Setiap si pemburu berburu mangsa, berburu binatang, dia selalu membagi kepada tetangga yang masih buruannya. Jadi si peternak sapi yang biasanya hanya melihat daging, hari ini dia bisa menikmati daging setiap hari. Kenapa? Karena ada keharmonisan, sudah ada kerjasama yang baik di antara mereka. Begitu pentingnya kerjasama, begitu pentingnya hidup rukun, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, siapapun kita di tempat ini, mari kita mau mengalah, kita mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita mau memaafkan orang-orang yang melukai kita. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau inginkan dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat mari kita berdiri, kita mau mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
kita mau menaikkan bersama kita. Kita berdoa. Betapa kami tidak bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas kasih setia, anugerah, pertolongan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan betapa hidup kami berkelimpahan, betapa kami hidup makmur di tanah air Indonesia. Besok kami akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan, ajar kami mensyukuri waktu demi waktu, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Memberkatilah Engkau buat para pemimpin kami, bangsa kami, presiden kami, wakil presiden, menteri, bahkan Panglima TNI, Kapolri, bahkan seluruh kepala staf, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun yang Tuhan percayakan untuk memerintah kami, baik sampai ke tingkat rukun tetangga, Engkau yang memberkati Bapa. Kami rindu Tuhan menanamkan hati yang bersyukur kepada seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak ada provokator, tidak ada provokasi di negara kami yang ingin mencoba merusak negara kami. Semua kami ingin didamaikan, semua kami ingin hidup rukun, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di Indonesia. Saat ini gereja-gereja yang mungkin teraniaya, Tuhan tolong berkati ya Bapak. Engkau yang menolong Bapak, agar semua strategi dan pendirian gereja, bahkan peribadahan, semuanya bisa berjalan baik di negara kami Indonesia. Kami juga mau berdoa, khususnya buat gereja Sumber di tempat ini. Kami berdoa buat para pendeta yang lain. Kami berdoa buat para majelis yang terpilih. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan di tempat ini. Tuhan, di tempat ini rata-rata Tuhan sudah mengalami lanjut usia, dan banyak dari teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, kami angkat mereka dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Sukasih Bani dalam tangan Tuhan, Bapak Henry N. Mangalibua, Ibu Asrita Tanbolo, Bapak Ateng Suami dari Ibu Liliateng, Ibu Rosana Saragi Guru Utapea, Ibu Meni Kusoy, Ibu Lili Tujuh, Saudari Jilang Lubis, Ibu Syahan Bursulang, Ibu Siwal Senaga Burduga, Ibu Tio Burgun Burning Bursirai, Ibu Margaret Kaunan Singa, Ibu Yonatan Sembiring, Bapak Robi Manuputi, Ibu Semurung Manalu Buru Manurung, Ibu Eli Widyastuti, Bapak Maringan L. Untung, dan Ibu Elizabeth Silitongan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak, mereka adalah ciptaan Tuhan, mereka adalah buatan tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam tangan mereka. Juga Tuhan kami teringat buat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun saat ini, buat Bapak Demo P. Yusuf, anak Naryaka Hidro Agata Sirait, Bapak R. Johan Sirait, Bapak Dodi Widianto, Bapak Ronald David P., anak Jadi Gabriel Krisnanto, Bapak Habel Majpeni, Saudara C. Mikael Ataga, Ibu Yusin Yusane Sirianti Silalahi, Ibu Hedi Maspalia, Ibu SCH Paplia, anak Kadwin Mahadiru, anak Yusuf Yonel P. Yusuf, Bapak Yudi JR, Bapak Abiru M. Awi, Bapak Sarjono, Saudara Rio Robertus Simandora, anak Rudolf Luis Dian Mary, Saudara Abigail Bemba. Tuhan, nama-nama yang kami sebutkan tadi, Tuhan kiranya memberkati mereka dan menolong mereka. Tuhan yang menjaga mereka dan memberkati setiap langkah mereka. Juga Tuhan, kami serahkan juga anak-anak kami yang kemarin menjalani sunat. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pemulihan mereka. Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka Bapa dari luka-luka yang mereka alami.
semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah melayani hari ini. Engkau memberkati, baik pemain musik, song leader, bahkan pembawa pujian, liturgos, dan menerima jemaat, pendamping, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Multimedia, semua pelayan Tuhan kami serahkan hari ini Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera Allah, berkat Allah tercurah dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aminkan doa ini seperti kami mau berdoa, doa yang mengajarkan kepada murid-murid-Mu secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pundi-pundi persembahan tidak akan diadakan. Jemaat mempersilahkan memberikan persembahan pada kotak yang sudah disediakan yang berada di depan, di belakang, dan di balkon. Saat menyanyikan bait pertama lagu, jemaat dimohon untuk tetap duduk, dan setelah ayat pertama pada saat instrumentalia, jemaat dapat memberikan persembahan. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Betapa kita tidak
Ya Allah, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu serta berkat-berkat yang melimpah di sepanjang hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkatinya guna pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Jemaat Bapak Ibu, bersama kita mendengarkan kata jemaat Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POPTNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POPTNI AL Sunter setiap jam kerja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 09.00 WIB. Pengumuman ibadah Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 09.00 WIB di Gedung Gereja POPTNI AL Sunter. Pelayan firman Pendeta Luther Dero STH. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C secara online di rumah kita masing-masing. Sektor A, B, dan C hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 yang bertemakan berhala pragmatisme. Pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagian STH, pendamping Ibu Penatua Reni A8. Dan tanggal 27 Agustus 2020 jam 19 yang bertemakan berakar, dibangun, dan bersyukur. Pelayan firman Penatua Bapak Menus Tande Padang, pendamping Diaken Ibu Rini Mahathir. Ibadah Komisi Pelayanan Anak juga ditayang secara online di rumah masing-masing pada hari Minggu tanggal 16/20 jam 09.00 bertemakan Yesus Sahabat Sejatiku. Pelayan dari Guru Sekolah Minggu Kak Erwin. Dan hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 tema saling memaafkan yang akan disampaikan oleh Kak Nurlela. Ibadah Komisi Pelayanan Remaja bisa dilihat di Google Meet pada hari Minggu tanggal 16/20 pukul 10 yang bertema No Hate Space yang akan dibawakan oleh Kak Evi. Dan hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 10 bertemakan Justice for All yang disampaikan oleh Kak Audita Gabriel. Disampaikan kepada jemaat jika ingin mentransfer persembahan syukur dan keseluruhan dapat dikirim ke rekening gereja POPTNI AL Sunter ke nomor rekening 1250078998770 Bank Mandiri atas nama Ibu Tuana Bolu Pandiangan. Mohon juga disertakan dengan bukti transfer. Laporan keuangan saldo bendahara gereja POPTNI AL Sunter pertanggal 16/2020 berjumlah 75
Rp81.000. Dengan rincian 1. Saldo minggu tanggal 16 Agustus 2020 sebesar Rp19.051.000. Saldo deposito bank mandiri sebesar Rp200.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sulaiman Siagian SDH yang telah melayani ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Juga terima kasih kepada keluarga Sutayitno, keluarga Dixon Pangaribuan, keluarga Tommy Evans Pangaribuan, keluarga B Pangaribuan, keluarga Ibu Ivone Herlina Bogor, dan NN atas persembahan syukur dan pertolongan. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat saudara-saudara. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pengusip, solidar, petugas multimedia, petugas sound system dan yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini dibacakan. Setelah ibadah hari ini selesai, jemaat dapat melihat tayangan ibadah di YouTube Gereja Pop TNI AR Sunter, dan warta jemaat ini juga sudah dikirim ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di Pop TNI AR Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita hari ini. Jemaat yang mudah bangkit berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita terdengar hari ini. Hiduplah rukun dan berdamai dengan saudara-saudaramu. Hiduplah rukun dan berdamai dengan keluargamu. Hiduplah rukun berdamai dengan di sekitarmu. Sehingga ketika kamu melakukannya, kamu menjadi saksi dan lewat pribadimu nama Yesus dimuliakan. Kita akan menjadi kita serikat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
di situ ya, di story. Ya? Di story. Iya.